Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar GKI Jire pagi hari ini? Luar biasa, mari bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Amin. Yesus baik. Berikan senyum yang terbaik di akhir tahun ini Bapak Ibu sekalian. Amin. Kekuatan besar diperoleh dengan meyakinkan diri sendiri bahwa Anda dilahirkan untuk mengendalikan keadaan. Amsal 25 ayat 28 berkata demikian. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Jangan berpikir untuk mengendalikan diri adalah seperti jangan berpikir untuk mengendalikan keadaan jika tidak mau belajar mengendalikan diri. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Coba dong lambaikan tangannya yang bersukacita, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini tanggal 29, benar ya? Dan sisa 3 hari lagi ya, kita akan mengakhiri tahun 2024. Gimana menjalani tahun 2024? Lama atau sebentar rasanya? Sebentar ya. Dan saya juga pribadi merasakan bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Kemarin Moshe lahir tahun 2024 ya, Januari. Minggu depan udah setahun. Ya, cepat sekali ya. Itulah ya, firman Tuhan mengatakan bahwa di hari-hari terakhir gitu, waktu itu akan berlalu begitu cepat ya. Mari Bapak Ibu, di tahun yang akan datang, di tahun 2025, kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, amin. Kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tahu di tahun 2024 ini ada begitu banyak hal yang kita lalui, mau itu keadaan yang senang, sukacita, ada juga keadaan yang menyedihkan, susah. Setiap kita pasti mengalami, tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Mari Bapak Ibu, saya mau undang kita sama-sama pada pagi hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang tidak terhingga dalam hidup kita. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu atas setiap hidup kami Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Bahkan kami akan mengakhiri tahun 2024. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan di tahun-tahun yang mendatang, Tuhan terus memegang hidup kami. Tuhan terus memegang erat tangan kami. Karena kami tidak mau lepas daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tidak pernah berubah. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita sama-sama katakan Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu berlimpah. Berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dalam masyarakat berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Sekarang kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Saya mau hanya jemaat Tuhan menaikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Besar setia
Terima kasih Bapa. Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Tapi pegang erat setiap tangan kami Bapa. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama kita mau serukan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekarang kita mau sama-sama katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku dapat sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku katakan memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya percaya saudara berkati pagi hari ini, amin. Mari kita berbahagia dan menjadi kesukaannya, amin. Kali ini lagunya versi Chinese, pada pikir, oh ini hari Imlek ini. Tapi gak apa-apa, kita memuji Tuhan untuk lebih lagi, amin. Mari saya undang si Yuriko, kita menari di hadapan Tuhan biar rame. Mari kita menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita pilih pujian. Berbahagialah orang yang kesukaan, amin. Jangan lelah Taurat Tuhan dalam merenungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam
hari ini, amin. Haleluya. Kita mau sama mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan sekali lagi dalam nama Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Mari dong sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan, silakan duduk kembali, kita siapkan hati kita. Ya, bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, baik-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Sukacita-Mu curahkan buat kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu selalu ada bagi kami Bapa. Dan kami selalu ada di tangan-Mu Tuhan. Dan selalu ada di pikiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
di tangan-Mu. Terima kasih. Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berpujian dan sujudkan kami di tangan-Mu. Tuhan, ini doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Di pikiran-Mu,
kemuliaan yang paling baik Tuhan. Kami tahu ketika kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, dan Engkau di dalam kehidupan kami akan tetap tenang Tuhan. Walaupun badai bergelora, kami tahu tahun yang akan datang bukan lebih baik, karena firman-Mu berkata hari-hari ini akan menjadi lebih sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, tidak mau beribadah, dan dunia digoncangkan supaya yang tinggal adalah yang tidak tergoncangkan. Tuhan, kami berdoa firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan dan mengokohkan iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu walaupun dunia bergoncang, tapi anak Tuhan, orang-orang yang benar akan muncul seperti rembang tengah hari. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, semua kami ada dalam pengurapan Tuhan yang baru. Kami memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mempercayakan jam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Haleluya, semua kita berkata. Jangan duduk dulu, kasih salam dengan yang lain. Tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Ini minggu terakhir di tahun ini. Mari kita akan bersuka cita bersama dengan firman-Nya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya. Siapa diberkati selama tahun 2024? Saya tidak usah bernubuat, Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama bahwa hari-hari terakhir ini akan ada masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tidak perlu kaget kalau nanti tahun depan lebih sulit dari tahun ini, saudara ya. Itu sebabnya saya mau siapkan hati kita memasuki tahun yang akan datang. Saya percaya yang harus lebih baik itu adalah kita, bukan dunianya. Amin. Ya, dunianya sudah dikasih tahu karena dosa akan menjadi semakin suka, tetapi kita yang harus lebih baik. Kalau tahun ini kita sudah baik, maka tahun depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Ayo kita sama-sama belajar akan Matius pasal 9 ayatnya yang ke-17. Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-17. Haleluya. Saya percaya kita akan belajar sesuatu. Ini ayat yang sudah sering kita baca sama-sama. Anggur, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu apa? Akan terbuang, ya. Dan kantong itu pun akan hancur. Perhatikan baik-baik yang merah 2, 3, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan itu akan selalu memberi yang terbaik buat hidup kita. Amin. Tidak ada yang buruk. Bahkan dosa pun tidak diciptakan oleh Tuhan. Jadi yang buruk itu tidak datang dari Tuhan. Semua yang baik, ketika Dia create kita adalah create yang baik, dan Tuhan berkata semuanya baik. Jadi tidak ada yang jelek yang datang dari Tuhan. Saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa yang jelek datangnya bukan dari Tuhan. Amin. Tuhan sediakan kapanpun, Dia tetap setia menyediakan yang baik buat hidup kita. Amin. Jadi tidak ada, kita harus yakin bahwa tidak ada yang jelek dari Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, sebetulnya penyediaan Tuhan adalah yang baik-baik saja. Tetapi kalau kita mengalami yang buruk, pasti bukan dari Tuhan. Pasti yang salah adalah kantong anggurnya. Karena yang disediakan Tuhan adalah anggur yang baru. Kita Pratapan berkata begini, setiap hari Dia sediakan baru. Setiap hari baru. Tidak ada yang expired. Gak perlu dicek. Berkat Tuhan tidak ada yang expired. Baru, fresh. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, persoalannya adalah
kita itu apakah siap atau memiliki kantong anggur yang baru di dalam kehidupan kita? Adakah di dalam kehidupan kita itu kirbat yang baru? Adakah dalam hidup kita itu kantong anggur yang baru? Kalau kantong anggurnya lama, tadi Alkitab berkata yang baru diberikan koyak, saudara. Sehingga kita tidak mendapatkannya. Nah, saya mau kita excited nih mengakhiri tahun ini, ya, mengakhiri tahun 2024, memasuki dengan persiapan kantong anggur yang baru. Katakan kantong anggur yang baru. Nah, kita siapkan, saudara, ya. Itu kita siapkan bersama-sama. Nah, saudara, anggur yang baru selalu memberitakan tentang kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, segala sesuatu yang bakal dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan itu disediakan fresh. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang expired, selalu baru. Dia Tuhan, saudara. Dia bisa buat setiap saat hal-hal yang baru. Saudara, jangan kecil hati kalau saudara masih mengalami sesuatu yang berat hari-hari, karena yang dia sediakan yang baru. Saya khawatir saudara dikasih sesuatu yang baru, tumpah hilang. Tapi kalau kita siapkan hari ini untuk memasuki tahun yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru, anugerah yang baru, saya percaya kita akan mengalami hal yang lebih baik lagi. Nah, apa sih sebetulnya kirbat yang baru itu? Apa sih sebetulnya kantong anggur yang baru itu? Saudara, dari sekian banyak hal, kantong anggur yang baru itu selalu berbicara tentang hati. Ya, selalu berbicara soal hati. Makanya kita cuma mau menyediakan hati aja, saudara, yang baru. Ya, bagaimana kita bisa menyediakan hati yang baru sebesar apa? Nanti tahun yang akan datang akan menjadi tahun yang jauh lebih excited. Persoalannya sih mungkin banyak, saudara. Jangan hal yang baru itu, wow, nanti tahun depan rumahnya baru, gitu. Bukan, saudara. Kualitas hidupnya ini loh yang kita akan jadikan baru. Sehingga apa? Mungkin sesuatu terjadi dalam hidup kita, tetapi saudara akan menjadi orang manusia yang baru, menjadi suami yang punya kualitas yang baru. Amin. Sudah menikah 35 tahun. Saya sudah 35 tahun. Sama istri saya beberapa minggu yang lalu, ya Pak. Sudah 35 tahun. Saudara tanya sama dia, saya lebih baru apa enggak? Ya saya nggak tahu, saudara. Yang saya tahu saya dia. Saya berharap sih dia menemukan sesuatu yang baru. Bukan orangnya, pendek tetap pendek, saudara. Tetapi kualitasnya dong. Ya, harus. Cintanya dong. Jadi istri sudah 10 tahun, mesti kualitasnya baru dong. Semangatnya baru dong. Dulu perongrong, sekarang penolong. Gitu. Kualitasnya yang baru, gitu. Jadi hati kita siapkan memasuki tahun yang baru, sehingga semua akan mengalami sesuatu yang baru. Selalu berbicara soal hati. Ayat yang saya percaya saudara juga sudah hafal, Amsal 4 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara memiliki hati yang benar, maka kehidupanmu pasti juga akan benar. Kalau tahun depan saudara siapkan hati yang buruk, pasti tahun depan akan menjadi sesuatu yang buruk. Kalau hatimu itu kau siapkan yang baik, tahun depan kau akan mengecap segala kebaikan yang datang daripada Tuhan. Ini loh, hati ini dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini menentukan kehidupan saudara. Sungguh-sungguh. Ya. Jadi ketika tadi kita menyanyi Tuhan itu baik, oh saya memasukkan dalam-dalam ke dalam hati saya, dia baik. Sehingga apa? Sehingga saya akan mengalami kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, apakah yang saudara mau pilih sekarang? Punya hati yang baik atau punya hati yang jahat? Punya hati yang benar atau saudara punya hati yang tidak benar? Saya ajak kita bersama-sama mengakhiri tahun dengan berkata Tuhan, aku siapkan kirbat yang baru, yaitu hatiku. Saudara jangan pernah ragukan akan kebaikan Tuhan. Tetapi mari kita akan sama-sama siapkan wadah yang baru untuk
memasuki tahun 2025. Saya akan tutup bagaimana caranya kita menjaga hati kita. Ya. Kalau di ayat yang ke-23 dari Amsal pasal 4 itu, kalau saudara baca dan perhatikan ayat sebelumnya, itu akan menarik sekali untuk kita bisa tahu bagaimana menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Mari kita akan melihat ayatnya yang ke-18. Bagaimana kita bisa menjaga, perhatikan saudara ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian tak bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, hati yang benar itu akan menjadikan kita menjadi seorang anak Tuhan yang benar, dan dia akan muncul seperti terang dari fajar. Siapa yang suka lihat sunrise? Cakep ya? Itu terus meluncur terus sampai rembang tengah hari. Itu adalah jam 12 siang. Saudara, jam 12 siang itu maksimumnya cahaya itu menyala. Nah saudara, kalau kau menaruh hatimu ini menjadi hati yang benar, kalau tahun ini baik, maka saudara tahun 2025 akan menjadi semakin baik, semakin bersinar, semakin bercahaya. Ya, Natal tahun ini kan nyanyi itu apa itu? Seperti bintang-bintang begitu saudara ya. Ini bintangnya sudah jadi matahari saudara. Sinarnya semakin terang seperti rembang tengah hari. Nah saya percaya kalau tahun ini kita akhiri dengan hal-hal yang baik, saya nanti percaya kita semua juga tahun 2025 akan terus mengalami hal-hal yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang datang daripada Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tetapi orang fasik itu akan mengalami kegelapan yang akhirnya tersandung ke sana dan kemari. Saudara, Alkitab selalu membedakan orang fasik dan orang jahat. Kalau saudara membaca Mazmur, saudara ketemu orang fasik, orang jahat. Orang fasik, orang jahat. Bedanya apa? Orang fasik dan orang jahat. Perbedaannya di sini, orang fasik itu adalah orang yang tahu tentang kebenaran, belajar tentang kebenaran, tetapi memilih tidak menghidupi kebenaran itu fasik. Tetapi kalau orang jahat, yang memang nggak tahu kebenaran, dikasih tahu nggak mau tahu, nggak pernah mau belajar tentang kebenaran, maka semua yang dikerjakan adalah hal-hal yang jahat di matanya Tuhan. Kalau orang tidak mau menerima kebenaran, ya dia akan terus hidup di dalam kejahatan. Tetapi kalau orang fasik ini adalah orang yang tahu kebenaran, orang yang datang ke gereja, orang yang belajar di komsel, tetapi tidak mau menghidupinya, saudara. Hidup di dalam kegelapan. Jangan heran kalau ada anak Tuhan yang terus tersandung hidupnya. Kenapa? Karena tidak mau menghidupi kebenaran yang dia pelajari. Sudah diajari mengampuni, nggak mau mengampuni, tersandung, saudara. Gitu ya. Contohnya seperti begitu. Nah, orang fasik dikatakan hidupnya itu akan mengalami kegelapan. Saya tidak ingin ada satupun di antara kita yang tahun 2025 tersandung-sandung dengan kegelapan, saudara. Jatuh bang, jangan. Mari kita menjadi orang yang benar, yang seperti sinar matahari fajar yang terus sampai kepada rembang tengah hari. Panasnya tuh mantap, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jalan orang fasik jangan diikuti ya, tetapi jalan orang benar itu akan semakin berkualitas hidupnya, yang akan menjadi lebih baik, akan menjadi tambah mulia dalam kehidupan kita. Tetapi jalan orang benar akan membuat hidupnya tersandung. Ayatnya yang ke-20 berkata seperti begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yang ke-21, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah di dalam lubuk hatimu. Nah, orang yang menjaga hatinya dengan benar itu adalah orang yang menyimpan firman-Nya di dalam hati. Jadi hatinya dipenuhi dengan firman.
firman, saudara. Dijagai. Tambah firman itu tambah kuat dalam hidup kita. Dijaga dengan baik. Dikerjakan dengan baik. Nah nanti tiba-tiba saudara menjadi orang yang terus hidupnya seperti fajar dan terus kepada rembang tengah hari itu. Coba kita selesaikan dulu ayat yang ke-23 berkata 22. Karena itulah janganlah semuanya, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman itu yang ada dalam hidup kita itu menjadi kesembuhan. Tidak memberi kesembuhan. Yang memberi kesembuhan itu namanya obat. Orang pusing paramek itu obat sembuh. Tetapi kalau firman itu menjadi kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya firman itu. Orang yang memiliki firman, maka dia akan terus mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, awal bulan ini kita memasuki Natal. Saya bawa kitab Yohanes pasal 1. Dan kita akan akhiri bulan Natal ini juga dengan Yohanes pasalnya yang 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita perhatikan bersama-sama. Haleluya. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Pada mulanya adalah apa? Ini bukan firman nainggolan, bukan. Ya, ini firman Allah. Ya, ini sabda Allah. Ini pribadi ketiga dari Tritunggal itu. Bapa bersama firman dan bersama rohnya. Nah ini firman ini. Pada mulanya adalah firman yang kita pelajari dalam Natal ini menjadi daging reinkarnasi. Siapa namanya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak usah bingung saudara ya, karena dia Esa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus ya. Bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Bapa itu Allah, maka firmannya adalah Allah. Betul ya? Kalau saudara itu manusia, maka ucapan pikiran saudara termasuk apa? Kucing. Manusia. Sederhana ya. Kalau dia Bapa itu adalah Allah, maka firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Allah. Tidak usah bingung di sini ya. Itu Tritunggal. Iya itu siapa? Iya itu siapa? Ya firman, kita lagi ngomong firman kok saudara ya. Iya, pada mulanya atau firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu Bapak ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman. Ya, jadi semua dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi dahsyat saudara. Semua dijadikan karena Dia, Sang Firman itu. Di dalam Dia ada apa? Nah itu tadi, ada hidup. Orang yang benar, yang memiliki firman, maka dalam hidupnya ada hidup. Dan hidup itu adalah apa? Orang manusia. Jadi kalau ada firman, ada hidup. Dan hidup ini akan membawa kita kepada satu terang. Gampang ya saudara-saudara ya. Terus kalau itu kuat dalam hidup kita, maka akan muncul seperti rembang tengah hari. Semakin bersinar dengan luar biasa. Nah kita berkata terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Seberapa gelap yang kita akan hadapi tahun 2025, kalau ada terang itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Anak-anak Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Kecil sekali pun terang, kau perjuangkan firman terang tidak terlalu banyak, Tuhan akan membawa saudara kepada kemenangan. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa mengalahkan terang. Kegelapan tidak bisa mengalahkan. Sesungguhnya anak Tuhan yang sadar akan hal ini nggak perlu kita takut menghadapi hal-hal yang gelap di depan. Karena apa? Karena Dia sediakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Itu sebabnya cintai firman.
tinggal di dalam firman itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman itu akan menjadi kekuatan buat kita sekali. Amin. Sediakan hati, isi penuh dengan firman. Saya akan akhiri dengan dua kisah. Ya, saya minta pemain musik bisa ke depan. Saya ingin kita berdoa bersama-sama hari ini. Saya akhiri dengan dua kisah yang saya ambil dari Alkitab. Ya. Saudara perhatikan baik-baik dua kisah ini, dan kemudian mari kita tutup tahun ini, maksudnya minggunya. Penutupan tahun diadakan tanggal 31 di rumahnya Bapak Ryan, ya, tanggal 31 malam jam 7. Kalau saudara tidak ada kemana-mana, join sama-sama di Maskot. Ruangannya cukup besar. Kalau tidak bisa di dalam, saudara di mana? Di luar. Saudara, kalau nggak ada acara apa-apa, sungguh datanglah. Ya, kita akan makan bersama-sama. Apanya yang dimakan, yang saudara bawa. Karena acara itu adalah acara kita perjamuan kasih. Bawa kroket, bawa risoles, apa aja saudara bawa. Ya, nggak usah banyak-banyak, karena kita akan bersama-sama. Ya, ini kebaktian terakhir tahun 2024. Taruh firman itu. Kisah yang pertama adalah kisah dari seorang yang bernama Petrus. Bukan ini, saudara, di Alkitab. Petrus itu dilahirkan oleh papanya yang nelayan. Sejak kecil, saudara, dia seorang nelayan. Diajari bikin pancingan, bikin jala, ngayuh agar perahu, saudara. Hidupnya dibuat punya pengalaman yang hebat. Satu kali dia dipanggil sama Tuhan Yesus menjadi muridnya, tetapi dia kualitasnya luar biasa, menjadi seorang nelayan. Sampai satu kali, kalau saudara baca di Lukas pasalnya yang kelima, Petrus bersama saudara-saudara, keren mereka, pergi menangkap ikan. Petrus itu nama kerennya siapa? Peter. Yakobus, James, katanya orang Sumatera Utara nggak bisa bilang James, ya, betul ya? James bukan, James katanya. Andreas siapa? Nama kerennya. Andrew, wah pintar saudaranya. Mereka orang yang hebat semua. Lukas 5 berkata, semalam-malaman mereka menebarkan jala. Hasilnya apa? Orang yang hebat, orang yang pintar sejak kecil, pengalamannya luar biasa. Semalam-malaman Alkitab berkata, tidak punya hasil. Sehingga si James, Andrew, Peter, dan teman-temannya itu yang namanya keren terkenal itu, mereka bagi-bagi pulang, mendekat kepada tepi pantai dengan kepala yang tertunduk malu, karena semua nama yang keren, yang hebat itu berubah menjadi Gadot. Namanya semua berubah jadi Gadot. Apa? Gagal. Gak ada hasil. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, ya anak-anak, apakah ada lauk? Dia berkata, Guru, saudara tahu, sang firman itu berkata begini, coba kamu bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Alkitab mencatat Petrus berkata begini, Guru, semalam-malaman kami sudah coba dengan pengalaman kami, dengan keahlian kami. Kami tebar ke kanan, kami tebar ke kiri, kami tebar ke depan, kami tebar ke belakang, tapi hasilnya nol. Tetapi karena Engkau berfirman, maka kami akan melakukannya. Dia tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Alkitab mencatat ratusan ikan memenuhi jalan mereka.
Sehingga kita mencari jalannya hampir koyak. Yang berkata, tolong kami. Ini kan saudara. Semalam-lama mereka menebarkan jala untuk mencari ikan. Tetapi ketika pagi, ketika firman itu disampaikan, bukan jala yang cari ikan, tetapi ikan yang cari jala. Sampai banyak ikan yang frustasi, saudara, karena mau masuk ke jalannya si Petrus, gak sempat, saudara. Saudara, tahun 2025, saudara yang mau mencari ikan atau ikan mencari saudara? Apa yang saudara mau? Saudara yang mau mencari berkat atau berkat yang mau mengikuti hidup saudara? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jawablah, wajah saudara seperti malu-malu gitu. Mana saudara mau? Saudara kan berjuang lebih keras lagi untuk bisa survive atau supaya berkat itu datang dalam hidup kita, orang-orang yang benar. Amin. Taruh firman dalam hati, penuhi firman di dalam hidup. Amin. Kita siapkan hati kita, hati yang baik, yang dipenuhi dengan hal yang baik yang datang dari firman. Percaya? Aduh, suasana kayaknya nggak mungkin. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan ke-7 nggak bisa saya baca, panjang saudara ya. Ini kisah yang kedua ini. Satu kali bangsa Israel kan sudah dibagi dua itu setelah Salomo itu. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria. Dan saudara, pada waktu itu, kalau sudah baca 2 Raja dan pasal yang ke-6, mereka dikepung oleh tentara Aram. Yang saya percaya saudara kenal sama panglimanya. Siapa namanya? Panglima tentara Aram. Namanya siapa? Ya ampun saudara. Nah itu saudara, yang sakit kusta itu. Ya kan? Saudara, saya berdoa ya, saudara, tahun depan itu pembelajarannya harus semakin cerdas lagi. Ya, supaya saudara tahu kisah ini. Dikepung sama tentara Aram, mereka terjepit luar biasa. Dan Alkitab mencatat mereka masuk dalam krisis ekonomi yang berat. Semua diblokade. Sampai satu hari ada 2 ibu yang dia berkata satu dengan yang lain, mari kita makan anak kita. Hari ini anakmu, besok anakku. Dan itu terjadi saudara. Hari itu anaknya dibuat sup, dimakan, habis. Nah besoknya ibu yang satu, dia berkata, ayo anakmu sekarang yang dibunuh. Anaknya disembunyikan saudara. Maka si ibu ini marah dan dibawa kepada raja untuk menyelesaikan. Dia berkata, raja, kemarin anak saya yang dimakan, janjinya hari ini anak ibu yang dimakan, tetapi dia menyembunyikannya. Apa yang harus Baginda perbuat? Si raja nangis, merobek pakaiannya, sampai sebeginikah keadaan umatku, rakyatku. Dia robek, dia menangis kepadaku. Dan dia berkata, ini gara-gara Elisa itu pasti. Dia kirim ajudannya kepada Elisa, bilang kepada Elisa, suruh berseru kepada Tuhan. Dan ketika ajudan ini datang kepada Elisa, Elisa berkata begini, besok hari yang sama seperti hari ini akan terjadi kelimpahan yang luar biasa. Si ajudan ini berkata begini, Tuhan Elisa, saya tahu Tuhan bisa tolong, tetapi mana mungkin? Ayo saudara, mana mungkin itu terjadi besok? Elisa berkata begini, karena kamu tidak percaya, besok akan terjadi tetapi kamu tidak akan mengalami. Darah yang dikasih Tuhan. Di narasi yang berikutnya ada kisah tentang 4 orang yang sakit kusta. Dia disingkirkan
sebelah kota. Dan dia berkata, kita ini sedang mati. Mari kita masuk ke perkampungan Israel. Dia berkata, ngapain ke sana? Di sana juga nggak ada makanan. Malah kita dipukuli lagi. Kan kita orang sakit kusta. Terus yang satunya berkata, ya kalau begitu mari kita menyeberang ke tentara Arab. Wah, beraninya kamu digantung. Siapa tahu? Ketika mereka melihat keadaan kita, mereka berbelas kasihan kepada kita. Kalaupun mati, di sini mati, di sana mati, di sana mati. Akhirnya mereka berembuk, saudara. Baik, besok kita akan ke sana menuju ke tentara Arab. Raja-raja pasal yang ke-7. Betul loh saudara. Mereka pergi paginya ke tentara Arab. Dan mereka kaget. Ternyata sudah tidak ada orang sama sekali di tempat itu. Semua logistik penuh kelimpahan luar biasa. Rupanya malam itu Tuhan membuat sesuatu yang sepertinya mustahil. Tentara Arab mendengar satu deru kereta perang yang luar biasa. Mereka berkata, wah, tentara Israel nyewa orang banyak, nyewa raja-raja. Mari kita pergi lari. Dan mereka semua lari malam itu. Dan pagi itu kosong. Keempat orang yang sakit kusta, dia menikmati bread, jambret pagi-pagi. Bread, jambret, saudara. Menikmati opor ayam, menikmati apalagi Bu? Sebutkan, minum anggur, semua. Dan mereka berkata begini, kenapa kita nikmati sendiri? Ayo kita beritahu teman-teman kita. Mereka kembali dan memberitahu bahwa perkemahan tentara Arab sudah kosong dan harta melimpah di sana. Saudara, orang yang sudah lapar berminggu-minggu, mereka rebutan, mereka buka pintu gerbang. Oh, mereka berlari ke tempat orang Arab. Saudara ingat dengan ajudan raja itu? Ajudan raja itu ada di pintu gerbang dan hanya melihat kemudian terinjak-injak, akhirnya mati. Dia yang berkata, mana mungkin? Saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang berkata, mana mungkin Pak? Ayo coba katakan sama-sama, mana mungkin? Tapi diganti, tidak ada mana mungkin. Tidak ada. Kalau bersama dengan Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Haleluya. Sediakan aja Pak. Kita makin begini bersama-sama. Kita akan selesai sulit apapun keadaan kita. Karena lupa makan firman. Selamat menikmati anggur yang mahal yang Tuhan sediakan bersama-sama kita. Katakan semua baik.
siapkan hati kita di hadapan Tuhan supaya jadi kirbat yang baru. Tuhan, kami tidak mau menutup akan cara-Mu di dalam hidupku, dalam hidup kami anak-anak-Mu di tempat ini, karena Engkau terlalu ajaib. Oh Tuhan yang sanggup mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Kami bersyukur tahun 2024 sudah berjalan selama 52 minggu dan ajaib Tuhan. Kau tolong kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan yang ada, kami mau syukuri. Sebab itu hari ini kami berkata, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Dan firman-Mu berkata, anggur baru akan Kau curahkan ketika kami memasuki tahun yang baru. Itu sebabnya kami tidak mau itu terbuang dalam hidup kami. Sekarang jamah hati kami sediakan hati kami menjadi kirbat yang baru, karena kami sadar kirbat yang lama pasti akan rusak, akan hancur, dan berkat yang baru di tahun yang akan datang akan tercurah, terbuang. Tuhan, ampuni kami kalau kami terlalu egois, terlalu mempertahankan hidup kami. Kami mau belajar di tahun yang akan datang jadi tahun pembelajaran yang lebih hebat lagi, supaya kami memiliki kirbat yang kuat, yang luas, yang besar, yang baru, sehingga berkat-berkat yang Tuhan sediakan, mujizat Kau nyatakan. Kami tidak mau seperti ajudan raja itu yang berkata tidak mungkin, karena sudah terlalu ruwet, karena sudah terlalu sulit, karena terlalu mustahil. Kalau hamba-Mu Elia berkata besok akan terjadi sesuatu yang besar, dan itu terjadi. Hari ini kami mau percaya kepada firman-Mu yang berkata, kasih setiaku, rahmat-Ku selalu baru setiap hari. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mengerti akan kebenaran firman. Hamba-Mu berdoa, tidak ada kemiskinan di tengah-tengah kami, tidak ada penderitaan yang membuat kami menjadi lemah, tapi segala sesuatu akan menjadikan kami semakin erat dengan Tuhan. Biar sungguh Kau menjamah hati kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Aku sediakan hati yang baru ya Tuhan. Hati di mana akan kuisi dengan firman-Mu, lebih daripada ketakutan, kekhawatiran, kemustahilan di atas muka bumi, tapi hati yang berharap bersandar kepada Tuhan. Karena orang yang berharap bersandar kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tuhan kita tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang baik, sebab Dia memang Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk pasangan suami istri, biar hidup mereka juga semakin baik, orang tua anak semakin baik. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk para pelayan-pelayan Tuhan, biar juga menjadi pelayan Tuhan yang semakin hari memiliki kualitas yang semakin baik. Kami tidak takut karena Tuhan Engkau menyertai hidup kami, Immanuel. Mungkin penderitaan ada di depan kami, kesulitan yang semakin besar ada di depan kami, tapi kami mau berkata, Kau Tuhan yang baik, yang akan terus melakukan kebaikan sampai akhir hidup kami. Kami memuji kebesaran, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata, beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan yang baik dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita selesai dengan ibadah kita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali kita bisa beribadah pagi hari ini bersama-sama. Semua yang muka-mukanya yang berseri, ya Tuhan kita baik. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Petrus Haryono untuk firman-Nya pagi hari ini, kami sangat diberkati. Mari kita jaga hati kita masing-masing, yang terutama ya Tuhan layak di hidup kita masing-masing. Kita ada sedikit pengumuman untuk JKI News Deeper in Love.
tadi yang kita sudah dengar dari Pak Petrus, penutupan akhir tahun 2024 ini akan diadakan di tempat Pak Ryan dan Ibu Yuriko. Jamnya jam 7 dan sampai selesai. Ya, tempatnya, alamatnya di 10/15 Linden Street, Mascot. Acaranya acara potluck. Jadi silakan hubungi gembala Win, ya, dan siapapun ibu gembala sini, kita banyak gembala di tempat ini, luar biasa. Tuhan sudah menyediakan buat gembala-gembala yang ada di tempat ini. Ya, jadi pasti seru lah tempatnya, tempat Bu Yuriko ya. Kita ada acara kayak karaoke ataupun ada jam apapun, ya kita bisa berfellowship sama-sama. Kita akan menyenangkan tutup akhir tahun ini. Kita bersama-sama bergabung. Sekian untuk GKI News, Give Love. Mari kita bawa offering yang terbaik. Yang mau transfer silakan ke Indonesian Christian Fellowship ISB 082 332 account 83 594 0914. Dan untuk dana mission ini untuk dana yang Bapak Ibu kalau digerakkan hatinya, yang ini untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia, untuk jadi untuk para pastoral yang graduate from teologi, itu mereka akan dikirimkan ke pedalaman-pedalaman, itu mereka juga sangat dibutuhkan ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau digerakkan hatinya untuk buat dana ini, silakan transfer ke atas nama Jire BSB 062 439 account 10978688. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang baik, kami ucap syukur, kami terima kasih di pagi hari ini ya Bapak, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu Bapak itu Saryono dan juga istrinya Bu Ir. Dalam kepakai hamba-Mu ini ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak, mereka akan menjadi membawa banyak berkat-berkat ya Bapak. Di kesehatan, kekuatan buat hamba-Mu ya Bapak, dan juga berkati juga setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini ya Bapak, suami istri, anak-anaknya. Kami ucap syukur, kami terima kasih buat sepanjang minggu ini ya Bapak, yang sudah tuntun hidup kami masing-masing, dan juga buat berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih ya Bapak, saja kami akan memberi persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan kasih. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapak. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah dan nama kita. Haleluya. Diberilah puji, diberilah puji, diberilah puji. I love you more than anything in life. Diberilah puji, diberilah puji. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesai ya teman-teman dari Narwastu, senang sekali bisa bersama-sama hari ini. Mereka mengadakan ibadah secara online dan sebagian kita persilakan untuk bisa hadir tempat ini dan kita semua sangat diberkati. Welcome ya. Jadi setelah kita selesai dengan ibadah yang ada, makanlah apa yang bisa dimakan. Tidak bawa ya, terserah saudara mau makan angin juga. Haleluya. Are you ready memasuki tahun 2025?
Are you sure? Haleluya. Kita akhiri tahun 2024 dengan kegembiraan yang datang daripada Tuhan, sebab memang Dia itu baik buat hidup kita. Amin. Mari kita selesai dengan ibadah kita. Bapak Surgawi, terima kasih untuk apa yang Kau buat dari awal sampai akhir. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa Tuhan, biar seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di dalam kota, ada di luar kota, bahkan ada di luar negeri, Tuhan, kami doakan supaya semua terpelihara dalam anugerah Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Mereka yang nanti akan kembali lagi ke sini, Tuhan juga jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mengakhiri tahun ini dengan keyakinan yang kokoh bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang baik buat hidup kami, dan kami memasuki tahun yang baru dengan sesuatu yang baru yang Tuhan memang sudah sediakan bagi setiap kami orang-orang yang di hadapan Tuhan sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Terima kasih Bapak. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Sekarang pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Bapak Ibu diundang ke depan untuk foto bersama mengakhiri tahun ya. Setelah itu baru kita akan makan-makan bersama apa yang bisa dimakan. Mari kita akhiri tahun bersama-sama. Haleluya. Ada yang happy birthday.